Ya tadi ya, jadi tumbuhan itu ciri-cirinya eukariot, terus kemudian dia multiseluler, terus kemudian dia punya dinding sel, terus dia itu termasuk makhluk hidup yang bergerak, terus dia punyanya epidermis, terus dia punya sentral atau klorofil, guys? Klorofil. Ya, betul. Oke, jadi kira-kira ciri-cirinya itu ya. Nah, terus nih, pelantai secara keseluruhan. Jadi pelantai itu terbagi jadi dua, ya, secara umum terbagi dua. Ada yang namanya Talofita, ada yang namanya Kormofita. Nah, Talofita itu artinya organ sejati. Talofita itu organ semu maksudnya. Yang seorgan sejati itu Kormofita. Nah, kalau Talofita organ semu, ada yang tahu nggak maksudnya apa? Organ semu tuh? Tidak berdaun sejati, Kak. Tidak berdaun sejati. Terus ada lagi? Oke, jadi maksudnya organ semu tuh sebenarnya dia tuh udah punya organ, tapi dia gak bisa dibedain nih. Apa namanya organ-organnya gitu. Misalnya nih kan manusia kan punya tangan, punya kaki, punya kepala gitu ya. Nah tapi kalau dia organ yang masih semu, nggak bisa dibedain tuh yang mana kepala, yang mana tangan, yang mana kaki. Nah kalau kalau tumbuhan kan berarti daun, batang, dan akar gitu ya organnya. Nah kalau misalnya organnya semu, betul kata kamu tadi, dia nggak punya daun sejati, nggak punya akar sejati, nggak punya batang sejati. Semuanya masih nggak bisa dibedain, nggak bisa disebut sebagai batang, nggak bisa disebut sebagai akar, nggak bisa disebut sebagai daun, kayak gitu. Sedangkan kalau Kormofita, ya dia udah bisa dijelasin, udah bisa dibedain gitu, yang mana batang, yang mana akar, yang mana daun, kayak gitu ya. Nah, kemudian si Talofita ini dia termasuk tumbuhan atracheofita, artinya tidak berpembuluh. A itu artinya tidak, tracheofita itu artinya saluran atau pembuluh gitu ya. Nah, pembuluh ada yang tahu apa? Pembuluh itu apa di tumbuhan? Ada yang tahu? Pembuluh? Pembuluh itu artinya xilem dan phloem ya, jaringan pengangkut. Gitu. Jadi kalau di Talofita, yang atracheofita nih, dia tuh nggak punya jaringan pengangkut, nggak punya xilem dan phloem. Nah, terus contohnya tumbuhannya itu satu-satunya adalah bryophyta atau lumut, ya. Terus kalau misalnya Kormofita nih, dia tuh organnya sejati tadi, terus dia tuh merupakan tanaman yang tracheofita, artinya udah berpembuluh. Nah, berarti artinya dia punya xilem dan phloem ya guys, xilem dan phloem. Nah, terus tadi si tracheofita ini terbagi dua lagi. Ada yang berkembang biaknya secara berspora atau namanya pteridophyta, itu disebut juga sebagai paku. Terus ada yang berkembang biaknya dengan biji atau spermatofita gitu. Nah, spermatofita kebagi dua berdasarkan tutup atau enggaknya bijinya nih. Yang kebuka namanya gymnosperme, yang tertutup namanya angiosperme gitu. Jadi kira-kira ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Paham? Paham, Kak. Oke. Lanjut ya. Ini. Jadi rules-nya, gue kasih soal, lu jawab. Terus habis itu gue bahas gitu ya. Oke, pertama kita bakal belajar bryophyta. Nah, coba dijawab dulu teman-teman ini. Lumut mempunyai ciri-ciri kecuali apa? Kecuali berarti yang bukan. Ada yang bisa? B, C, di chat ya jawabnya B. Oke. Oke, jadi gue bahas dulu nih karakteristik dari lumut. Mohon maaf itu ada yang nyemil off mic dulu. Oke. Oke, aku lanjut ya. Oke, ini karakteristik dari lumut nih guys. Pertama ada kriptogami. Kosakata baru nih ya. Kriptogami itu artinya reproduksinya dengan spora. Nah, terus kemudian tadi dia organ semu. Ya, udah kita belajar nih tadi di apa namanya?
diagramnya. Dia tuh organ semu atau telovita. Tidak jelas, belum bisa dibedakan organ-organnya. Oleh karena itu, dia punya namanya yang seolah-olah seperti akar, disebut akar semu, namanya rizoid. Ya, jadi bukan akar, tapi dia akar semu punyanya. Jangan ketipu, oke? Nah, karena dia akar semu, dia gunanya cuma untuk nempel ke substrat. Contoh nih, ini gue kasih gambar lumut nempel ke batu. Ya, dia gunanya cuma buat nempel doang, guys. Bukan buat nyerap. Kalau misal akar sejati kan buat ngambil air, ngambil mineral kan. Kalau misal akar semu, dia cuma buat nempel doang ke substrat gitu. Nah, terus dia tidak punya pembuluh atau tadi Atractophyta. Terus tadi dia adalah hygrofit. Dia tuh suka tinggal di tempat yang lembab. Nah, terus dia tuh mengalami metagenesis. Ada yang tahu metagenesis itu apa? Ada yang tahu metagenesis itu apa? Pergiliran keturunan. Ya, betul. Pergiliran keturunan ya. Nah, dia tuh fase dominannya adalah gametofit gitu. Dan terakhir, sifat yang terakhir itu ada dioeceous atau monoeceous. Nah, sebelumnya ada yang tahu gak nih apa maksudnya dioeceous dan monoeceous? Oke, belum ada ya berarti ya. Jadi gini, dioeceous itu artinya rumah dua, guys. Ya, di artinya dua, mono artinya satu. Dioeceous berarti rumah dua. Maksudnya rumah dua tuh kayak gini. Lu butuh dua individu untuk menghasilkan keturunan. Seperti misalnya manusia. Manusia itu punya anak kalau misalnya ada bapak, ada ibu kan. Ada yang laki-laki, ada yang wanita. Sebab mereka menghasilkan dua gamet yang berbeda gitu. Dua gamet yang berbeda dari dua individu gitu. Sedangkan kalau monoceus dia tuh satu individu aja gitu. Satu individu sudah menghasilkan dua gamet yang berbeda. Jadi dia nggak butuh orang lain untuk bereproduksi. Gitu, aman mandiri lah ceritanya sendiri gitu. Oke, paham teman-teman mengenai rumah satu dan rumah dua? Paham, oke. Kalau masih bingung, boleh ya ditanyain. Nanti aku jelasin lagi. Oke nih, jadi nomor satu. Yang A, benar apa salah guys? Betul. Benar, Kak. Tuh, Benar. punya akar. Yang B, punya akar benar atau salah? Punya tapi Punya tapi semu, berarti dia nggak punya akar ya. Punyanya akar semu. Berarti jawabannya yang B nih. Nah, dia punya bunga nggak? Tidak punya bunga ya. Orang akar batang daun aja nggak punya, gimana punya bunga gitu ya. Terus dia berumah satu, berumah dua. Benar ya tadi? Benar. Dioeceous dan monoeceous. Nah, terus sporogoniumnya menghasilkan spora. Ini benar apa salah nih? Benar. Benar, Betul Kak. ya. Sporogonium itu adalah salah satu struktur dari lumut yang gunanya menghasilkan spora. Gitu. Berarti nomor satu itu jawabannya yang B. Ada yang mau ditanyain teman-teman sampai sini? paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Aku lanjut ya. Kalau aku ngomongnya kecepatan, kasih tahu aja ya teman-teman. Bisa gue deg-degan sendiri nih. Kalau nggak ada yang itu, gue kira ada bingung. Oke. Nomor 2 nih. Ada yang bisa? Kita coba jawab ya. Pada tumbuhan lumut, fase dominan dalam hidupnya adalah sporofit. Sebab fase gametofit tumbuhan lumut hanya hidup dalam waktu singkat. Nah, ini soal tipe UTBK ya. Kayaknya kalau misalnya kalian udah sering latihan soal nih ataupun ikut kelas-kelas terjago sebelumnya udah lumayan familiar dengan tipe soal UTBK. Coba ada yang tahu nggak ini apa jawabannya? C. C itu apa? Benar, salah. Ada lagi teman-teman? Oke, berarti untuk sementara jawaban dari Anita dulu nih. C. Oke, jadi gini guys. Tadi kita udah sedikit nenggolin tentang metagenesis. Metagenesisnya lumut itu fase dominannya itu malah gametofit ya, bukan sporofit. Kalau yang gametofit, yang sporofit dominan itu, maaf maksudnya yang sporofit dominan itu adalah tumbuhan paku.
gitu. Kalau lumut yang dominan itu adalah gametofit. Sebab fase gametofit tumbuhan lumut hanya hidup dalam waktu singkat. Nah, kalau misalnya dia dominan, berarti hidupnya lama atau sebentar, guys? Lama. Lama ya? Nah, berarti salah dong ini. Oke, salah. Berarti jawabannya yang E. Gitu. Nah, untuk metagenesis nih, gue jelasin sedikit nih. Nah, jadi gini guys, kalau metagenesis. Lu pasti udah pada tahu ya, ini pelajaran kelas 10. Kelas 10 udah nyampe belum sih materi lumut? Belum. Oh, belum. Oke. Curi start nih. Ya, jadi pertama metagenesisnya lumut tuh dari spora. Oke, spora terus dia menjadi protonema. Membelahnya secara mitosis dia. Kalau yang ikut kelas gua sel, itu kan mitosis itu adalah pembelahan yang identik. Berarti dari N ya tetap N gitu. Nah, dia udah membelah secara mitosis nih jadi protonema. Dia membelah lagi jadi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ini yang kita lihat berarti yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, tumbuhan lumut ini kemudian seolah-olah punya dua kelamin gitu ya, menghasilkan kelamin. Ada yang cowok itu antheridium, ada yang cewek namanya archegonium. Nah, antheridium itu menghasilkan sperma. Archegonium menghasilkan sel telur gitu. Nah, N plus N jadi 2N. Jadi zigot. Nah, dari zigot sampai bawah itu masuknya sporofit, fase sporofit ya. Tapi dari sini dari protonema sampai sel telur dan spermatozoa itu gametofit. Oke, berarti zigot nih udah masuk sporofit. Zigot 2N, mitosis lagi jadi sporogonium. Sporogonium itu artinya kotak spora, tempat menghasilkan spora gitu. Nah, terus dia si sporogonium ini dia membelah secara meiosis. Nah, ada yang ingat nggak meiosis itu artinya pembelahan apa? Artinya pembelahan reduksi ya, teman-teman, dari 2N menjadi N gitu. Nah, sporogonium ini dari 2N menjadi N, berarti dia menghasilkan spora yang N. Nah, siklus ini akan berulang sampai si lumut ini mati kayak gitu. Ya. Nah, nih pembedanya nih, gametofit versus sporofit. Nah, si gametofit ini tadi dia proses menghasilkan gamet. Yang tadi ya, spermatozoa dan sel telur nih, secara mitosis. Terus kemudian kromosomnya haploid. Ya, benar ya, kromosomnya N. Terus dia dapat berfotosintesis. Ya, orang tumbuhan kok ya pasti bisa dong berfotosintesis. Terus bersifat dominan atau umurnya panjang gitu. Nah, maksudnya sifat dominan tuh tadi yang gue bilang yang bisa dilihat di kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, terus kemudian ada fase sporofit yang tadi dari zigot sampai bawah itu menghasilkan spora, sporofit menghasilkan spora secara meiosis. Kemudian kromosomnya sifatnya 2N. Kemudian dia dapat berfotosintesis sama ya sama gametofit. Terus dia umurnya pendek gitu. Jadi dari sporofit pendek langsung ke gametofit lagi gitu. Ya. Sampai sini mengenai metagenesis lumut, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Boleh ke slide sebelumnya nggak, Kak? Slide sebelumnya, oke. Nah, berarti tadi tumbuhan lumut fase dominan dalam hidupnya adalah sporofit. Salah ya, yang benar adalah gametofit. Terus fase gametofit tumbuhan lumut hidup dalam waktu singkat. Salah ya, yang waktu singkat itu adalah fase sporofit. Paham teman-teman yang ini? Iya. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Lanjut ya, kita nomor 3 nih. Cek pemahaman. Coba dijawab nomor 3. Boleh pakai mic aja gak? Biar rame. Bebas. Apa guys? Nomor 3 guys. Coba Kak. A itu apa? 1, 3, 2, 4. Ayo, ada yang lain selain A?
juga, A, Kak. A, Juga. oke. A juga, Kak. Nah, B. Yang D bukan yang sih, B, Kak? oke. Nah, kita balik lagi nih. Eh, Tadi kan, jadi kalau metagenesisnya tuh selalu diawali dari fase spora, guys. Dari spora, terus menjadi yang kurang ribut. protonema, terus jadi tumbuhan lumut. Nah, baru dia menghasilkan gamet. Jadi zigot, jadi sporogonium. Gitu ya, metagenesis selalu diawali sama spora. Gitu. Nah, berarti kita lihat nih yang diawali dengan spora tuh B ke bawah. Spora. Terus dari spora membelah jadi protonema 2, 3. Dari protonema jadi tumbuhan lumut 2, 3, 1, 4. Yang E ya. Kayak gitu. Apa nanti diapalin lagi. Oke, yang E. Oke, teman-teman masih ada yang mau ditanyain nih mengenai metagenesis? Perlu diulang nggak? Biar makin mantul metagenesisnya. Atau udah? Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Ya? Yang jelasin yang haploid sama diploid dong. Jadi itu kayak tipe kromosom gitu ya, guys. Jadi kalau haploid itu biasanya ditumbuh di sel untuk bereproduksi. Kayak gitu. Halo? Kedengeran nggak? Kedengar, Kak. Dengar, Kak, Ya. dengar. Nah, haploid itu sel untuk bereproduksi, guys. Jadi biasanya. Nah, sementara kalau diploid itu sel yang udah jadi sel somatis, sel tubuh kayak gitu untuk kehidupan gitu. Jadi kalau sel N itu artinya sel-sel yang masih sel untuk bereproduksi. Sementara kalau udah jadi kayak bentuk zigot itu diploid gitu, 2N. Gimana? Paham nggak atau masih bingung? Tadi yang 2N namanya apa, Kak? Sel somatis. Ntar aku tulis di chat. Nggak usah di chat ya, di pekan tulis aja. N atau haploid. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Kelihatan, Sel Kak. reproduksi. Hilang. Kelihatan ini hilang. Ntar. Sel reproduksi. Kalau 2N diploid. Diploid. D-nya hilang. Sel tubuh atau ya gini kira-kira gitu. Nah, aku kurang paham juga sih sebenarnya, belum bisa ngasih yang pasti, tapi maksudnya gini, kenapa zigot itu 2N? Itu karena dari sel gamet itu kan dia tuh kan N ya. Terus sel sperma itu N, sel telur itu N. Terus dia untuk menjadi sel tubuh itu harus 2N gitu. Nah, jadi nggak bisa kalau sel gamet itu atau sel reproduksi itu tuh 2N karena nanti bakal jadi mutasi kalau misalnya dia bukan 2N untuk sel tubuh. Kayak gitu sih kira-kira ya. Gimana, teman-teman? Saya mau nanya. Dari persilangan Ya, ya, Sel somatis itu maksudnya gimana, Kak? Sama itu tadi kan ada yang apa ya tadi? Kakak bilang nanti bermutasi. Kalau misalnya bermutasi emang kenapa, Kak? Sel somatis itu sel tubuh, guys. Nah, kalau misalnya terjadi mutasi, berarti itu mutasi nanti kita ada bab mutasi, itu di kelas 12. Nah, tapi mutasi itu artinya adalah perubahan struktur pada tubuh gitu misalnya. Nah, kalau terjadi mutasi, berarti lu nggak normal gitu ya. Kayak misalnya, seharusnya, gimana nggak jelasinnya? Oh ya, seharusnya nih tangan kita tuh bentuknya begini ya. Nah, terus kalau terjadi mutasi pada selnya atau pada kromosom ya, itu tuh nanti bisa aja tangannya bentuknya nggak kayak gini. Misalnya tangannya bentuknya pendek, tangan bentuknya ada 6 jarinya, kayak gitu. Akan terjadi hal yang tidak sesuai, kayak gitu. Kalau terjadi mutasi. Gitu. Oh iya, Gimana, Kak. Terima teman-teman? kasih, Kak. Ya, nanti
ada kelas mutasi sama aku lagi. Kita belajar mutasi. Oke, teman-teman, sampai sini kira-kira ada yang masih dibingungin nggak? Buka. Lanjut, Kak. Lanjut ya. Nanti kalau misalnya belum puas dengan penjelasan aku, boleh di DM aja aku di tele atau nggak di IG boleh. Nanti aku jelasin lagi. Kita lanjut ya. Oke. Nah, ini klasifikasi lumut. Tadi kelas 10 belum masuk ya lumut ya? Belum. Belum. Oke. Jadi si lumut nih kebagi jadi 3. Nah, ini gue bikin berdasarkan tingkat evolusinya ya. Jadi dari yang paling tua ceritanya sampai yang paling muda gitu. Nah, yang pertama ada lumut hati. Bentuknya kayak gini. Kenapa disebut lumut hati? Karena ini bagian bawahnya nih gepeng gitu, bentuknya kayak hati gitu. Hati kan bahasa ilmiahnya hepa ya. Ya berarti nama dia Hepaticopsida gitu ingatnya. Hati sebenarnya hepa. Lumut hati berarti Hepaticopsida. Nah, dia tuh contohnya namanya yang sering keluar nih, sering banget keluar. Adalah Mercantia polymorpha. Marchantia polymorpha ya, Marchantia polymorpha kayak gini. Dia bentuknya kayak ada pohon pinangnya gitu di atas. Nah, sifatnya tadi dioecious atau rumah 2 gitu ya. Berarti kalau rumah 2 tadi butuh 2 individu untuk reproduksi. Gitu. Nah, dari lumut hati ini ada namanya lumut sejati. Nih, lumut sejati nih yang tadi gue sempat nunjukin foto batu terus ada lumutnya kan. Nah, itu contohnya tuh kayak gitu nih lumut sejati. Nah, dia namanya Bryopsida. Terus dia tuh tipenya adalah monoecious atau rumah 1. Berarti dia bisa reproduksi sendiri nih gitu. Nggak butuh orang lain buat reproduksi gitu. Contohnya adalah Sphagnum vibriatum yang paling sering keluar. Terus kemudian yang terakhir ada namanya lumut tanduk. Bentuknya kayak gini. Nah, ini tanduk-tanduknya ceritanya. Atau namanya Anthoceropsida. Ya, contohnya sesuai namanya. Anthoceros. Gitu. Tipenya dia rumah 1. Berarti dia bisa bereproduksi sendiri. Kayak gitu ya. Nah, klasifikasi lumut segini aja nih. Gampang. Ada yang mau ditanya nggak mengenai klasifikasi lumut? Kayak Kak, itu lumut-lumutnya itu ditemukan di Indonesia atau enggak? Pertanyaan bagus. Oke. Kalau yang paling sering ditemuin tuh yang ini nih. Lumut sejati. Yang ini sering kayaknya di hutan-hutan gitu. Nah, ini aku kurang tahu di mana. Nah, ini bisa ditemukan di mana aja ya. Aku kurang tahu deh ditemukan di Indonesia atau di mana. Tapi di Indonesia sih ada gitu. Cuma tergantung habitatnya. Kayak ada yang ditemuin di batu misalnya nih si lumut sejati. Terus yang ini ditemuin di hutan misalnya. Yang ini aku kurang tahu nih lumut tanduk. Tapi bisa ditemuin di Indonesia. Cuma tergantung habitatnya gitu. Di mana yang sering ditemukan gitu. Oh iya Kak, terima kasih Kak. Nanti kita cari sama-sama lumut. Kak, lumut hati itu kayak profit bisa gak sih Kak? Maaf, aku kurang dengar. Lumut hati itu kayak profit bukan? Ciri-cirinya. Sporofit. Kenapa? Sporofit. Ciri-cirinya dia kayak tadi kok. Ciri-cirinya sama. Gametofit yang paling dominan. Aduh maaf, aku gak jelas tadi. Kamu boleh chat gak? Tadi ngetik apa? Saya tadi ngomong apa? Halo? Tadi siapa yang nanya? Ya deh, aku lanjut dulu ya. Nanti kalau iya. Tadi mau nanya dong nggak? Iya boleh. Kan setahu saya nih ada tuh lumut tuh yang hidupnya di darat sama ada yang pure bener-bener di air gitu kan. Itu klasifikasinya sama apa enggak Kak biasanya? Oke. Jadi itu
Itu evolusi plantae itu ya dari daerah terestrial, gitu. Dari daerah yang air gitu ke darat. Nah, untuk klasifikasi yang ini kira-kira kayaknya sih ini di darat gitu ya. Untuk yang di laut, yang di air itu aku kurang tahu nih guys. Tapi nanti kalau aku udah tahu, aku kasih tahu nih. Tapi kira-kira yang untuk tingkat SMA sih masih begini dulu. Nah, untuk yang tadi pertanyaan kamu yang klasifikasi tumbuhan lumut yang di laut di air itu nanti deh aku cari lagi. Karena aku takut kasih informasi yang kurang tepat nih teman-teman. Gimana? Nanti aku kasih tahu ya detailnya. Oke, Kak. Ya, Kak. Keren banget sih pertanyaan kalian. Sampai aku bingung. Nanti deh aku cerita lagi ya. Oke nih. Kira-kira untuk kelas 10, kelas 11, UTBK, belajarnya yang ini dulu. Untuk pertanyaan nanti, aku cari tahu lagi. Oke? Nah, terus ini nih, coba dijawab nih nomor 4 berdasarkan pengetahuan yang kita baru dapat tadi. Katanya tentang reproduksi semua. Aseksual, dioecious. Lumut hati, tadi dia dioecious atau monoecious? Deka. Dioecious ya, berarti eliminasi aja yang bukan dioecious. Berarti jawabannya antara A sama D. Nah, coba tebak, dia tuh bisa aseksual juga nggak? Nggak bisa. Bisa. Jawabannya bisa guys. Kalau tumbuhan lumut hati maksud gue. Lumut hati tuh bisa seksual juga. Nah, gambarnya kayak gini nih. Jadi tadi kan lumut hati itu rumah dua ya. Ada yang cowok nih, karena dia punya anteridiospor atau anteridium. Terus kalau yang cewek, dia tuh punya archegonium ya. Nah, ini tuh kalau mereka kan tadi kan menghasilkan gamet nih. Berarti itu artinya dia melakukan fertilisasi. Berarti secara seksual dong ya reproduksinya. Nah, terus dia juga bisa secara aseksual guys. Pakai ini namanya Gemma cup. Nah, caranya gimana? Jadi di dalam Gemma cup ini, kenapa disebut Gemma cup? Gemma cup. Cup itu artinya kayak mangkok ya. Cup itu mangkok bukan sih bahasa Indonesianya? Atau cangkir. Kayak gitu lah. Pokoknya yang melengkung gitu ya. Nah, kan dia melengkung nih, di dalamnya tuh ada seperti lumut-lumut kecil, guys. Jadi nanti kalau misalnya hujan gitu ya, hujan atau nggak kesiram air atau apa, gitu dia mental gitu cerita lumut-lumut kecilnya, terus dia akan membentuk tumbuhan lumut baru gitu, tanpa melakukan fertilisasi, maka disebut sebagai perkembangbiakan secara aseksual, gitu ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang dodol. Paham teman-teman? Paham, Kak. Paham, Kak. Kita lanjut. Nah, ke paku nih guys. Coba dijawab ini. Nomor 5. Apa nih kira-kira? Jawab A. Ada lagi? Kita lihat kandidatnya apa aja. A, E. A. Oke, mostly A sama E ya. C. Alright, Yusnia C. A, E, C. A, C, E. Oke. Nah, jadi tumbuhan paku tuh ya mirip-mirip gitu lah sama si lumut. Karena evolusi tumbuhan tuh dari lumut, paku, terus sampai tanaman berbiji gitu ya. Nah, berarti kita tadi bisa nih, berdasarkan informasi yang kita dapat nih di slide-slide awal. Pernyataan berikut yang merupakan ciri tumbuhan paku, kecuali, nah, tumbuhan paku tuh termasuk Atracheophyta atau Tracheophyta, guys? Tracheophyta artinya punya xilem, phloem, atau nggak punya? Punya. Punya ya, berarti yang A benar. Karena kita nyari kecuali, berarti kita cari yang salah. Terus
sorus merupakan kumpulan sporangium. Nah, ini ada yang tahu nggak benar atau salah? Benar. Benar, oke. Ada yang tahu sorus itu apa? Bintik-bintik kecil. Betul. Jadi nanti ini, misalnya ini di daun ya. Ini kan daun nih, daun paku. Di belakangnya itu ada bunderan. Kekecilan. Wait. Ada bunderan. Ini ya. Nah, bunderan-bunderan ini di dalamnya tuh ada bunderan lagi yang lebih kecil. Nah, ini bunderan yang pertama nih, itu namanya sorus. Yang kedua, ada yang tahu di dalamnya sorus ada apa? Spora. Sporangium, masih sporangium. Maaf. Sporangium. Sorry ya guys, gue nggak punya pen. Pennya rusak ternyata. Terus di dalam sporangium tuh ada yang tahu apa? Dalam sporangium? Spora ya. Karena sporangium itu artinya kotak spora gitu. Nah, jadi yang B itu benar ya. Jawabannya sorus merupakan kumpulan sporangium. Nah, kalau dibalik, kumpulan sporangium adalah ya sorus gitu. Terus kumpulan spora adalah sporangium. Kumpulan sporangium sorus gitu. Jadi tingkatannya kayak gini nih. Kayak gitu kira-kira mengenai persporaan. Ada yang mau ditanyain mengenai sorus, sporangium, sama spora? Tidak. Belum? Oke. Dan C. Fase sporofit dominan. Benar apa salah, guys? Fase sporofit dominan. Benar. Benar. Oke, betul, mantul. Terus gametofit mempunyai antheridium dan archegonium. Nah, benar apa salah, guys? Gametofit punya antheridium, archegonium. Benar. Betul ya. Karena mereka buat ngasilin gamet gitu. Terus yang E, tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Salah. Salah ya. Salah. Yang nggak bisa tadi apa? Lumut kan? Iya. Jadi nomor 5 clear nih. Nah, tapi gue jelasin sedikit mengenai ciri lumut secara keseluruhan. Jadi ini lumut lagi. Paku. Nah, paku. Paku ini bentuknya kayak gini nih. Salah satunya ya. Salah satu paku bentuknya kayak gini. Nah, dia tuh pertama dia punya cincinnatus atau daun muda yang menggulung. Nah, yang ini ya. Yang bentuknya ukel gitu. Nah, terus dia tuh tadi termasuk organ sejati atau Cormovita. Terus dia berkembang biak secara berspora. Jadi tadi mirip sama si lumut ya. Dia juga kriptogampi atau berkembang biak secara pakai spora gitu. Nah, batangnya memiliki tipe jaringan pengangkut, tipe konsentris amfikibral yang floem mengingkari silam. Kayak gini. Misalnya nih si batangnya paku nih, gue belek, terus gue lihat dari atas. Nah, akan tampak seperti ini. Sebentar gue ganti warna. Di tengahnya ini silem, terus nanti yang mengitari ini floem gitu. Jadi gambarnya kayak gini, kalau tipe konsentris amfikibral. Nah, tipe jaringan pengangkut bukan cuma ini doang, ada banyak, tapi di paku tuh ini dulu ya belajarnya. Jadi gue akan jelasin ini doang. Terus kemudian si paku ini hidup di tempat yang lembab juga, atau tempat yang higrofit, dan dia mengalami metagenesis. Sama kayak lumut. Jadi lumut sama paku sama-sama mengalami metagenesis. Cuma tahapannya ada beberapa perbedaan di tahapannya. Kayak gitu. Ya, oke. Ada yang mau ditanyain mengenai ciri-ciri paku? Teman-teman. Lanjut, Kak. Lanjut, oke. Nah, coba dijawab nih yang ini. Jenis daun tumbuhan paku yang berperan khusus untuk melanjutkan keturunan dari generasi ke generasi adalah, coba ada yang bisa jawab nggak? C. C, A, C. B. Oke.
Kunci dulu jawabannya. A, C, dan B. Oke guys, jadi tuh jenis daun tumbuhan paku itu ada 2 ya. Ada jenis daun yang berdasarkan fungsinya nih. Ada daun tropofil dan daun sporofil. Daun tropofil itu artinya daun yang steril, gunanya buat fotosintesis saja. Terus daun sporofil atau daun fertil, menghasilkan spora. Nah, bisa dilihat di gambar nih. Tropofil. Steril itu artinya apa sih? Steril? Bersih. Bersih. Artinya dia steril juga bisa diartikan sebagai mandul gitu ya. Misalnya nih di dalam konteks ini bisa diartikan juga sebagai mandul. Steril artinya bersih, artinya dia nggak punya kayak yang kanan nih, sporofil, nggak punya sesuatu ini. Nah, yang tadi kita sempat ngomongin tentang sorus ya. Sorus tuh ya kayak gini guys, ini sorus nih, sorus. Nah, tadi sorus kalau di zoom itu akan ada sporangium, di zoom lagi akan ada spora gitu. Nah, itulah kenapa terjadi pengklasifikasian kayak gini. Si sporofil ini kan punya sorus, si tropofil ini bersih, dia nggak punya sorus. Ya berarti dia nggak bisa buat bereproduksi, dia nggak bisa buat ngasilin spora. Berarti dia gunanya buat fotosintesis doang. Sedangkan kalau daun sporofil, dia bisa menghasilkan spora. Berarti dia daunnya fertil, bisa menghasilkan keturunan. Kayak gitu. Ya. Paham teman-teman tropofil sporofil sampai sini? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, berarti nah ini juga ada daun berdasarkan ukurannya. Gampang aja sih kalau ini mah. Makrofil, kalau artinya besar. Berarti daun ukurannya besar. Terus kalau mikrofil artinya ukurannya kecil gitu. Nah, bedanya di yang ini mikrofil nggak punya tulang daun, yang makrofil punya tulang daun. Gitu. Oke, berarti kita bisa jawab nih, nomor 6. Mikrofil, makrofil ya bukan lah, itu berdasarkan ukuran berarti ya, kita eliminasi. C, sporofil. Bener ya, sporofil. Untuk melanjutkan keturunan berarti kan dia pakai spora. Gitu. Tropofil, enggak, dia nggak punya. Nah, mesofil tuh bagian dari jaringan tumbuhan yang ada bunga karang sama jaringan apa sih? Bunga karang sama palisade, gitu. Nggak ada hubungannya ya dengan pergantian keturunan. Itu mah semuanya punya. Tuh, oke, sampai sini teman-teman. Ada yang mau ditanyain mengenai? Aku mau nanya. Boleh. Kalau dalam satu daun paku tuh pasti ada sporofil dan tropofil atau gimana? Dan kenapa bisa jadi ada sporofil dan tropofil gitu? Kalau dalam satu paku, gimana? Boleh diulang, teman-teman? Ya, dalam satu paku, apakah ada daun sporofil dan tropofilnya atau bagaimana? Terus pertanyaan keduanya, kenapa bisa ada sporofil dan tropofil gitu? Kalau untuk kenapa bisa ada tropofil sama sporofil, itu jawabannya dari sana ya begitu guys. Jadi atau mungkin aku pernah baca juga sih, tapi aku lupa aku baca di mana. Itu tuh adanya berdasarkan situasi lingkungan gitu. Kalau misalnya dia udah pengen menghasilkan turunan tuh, ada daun yang bisa, ada daun yang enggak gitu. Nah itu aku lupa kenapa. Itu pernah baca kayak begitu. Nah terus ada juga daun yang namanya troposporofil. Ada yang bisa fotosintesis juga, ada yang bisa fotosintesis sambil menghasilkan spora, kayak gitu. Itu namanya daun troposporofil. Nah, tapi untuk mempermudah, aku kasih dulu tropofil sama sporofil dulu, kayak gitu. Jadi sih teman-teman. Nah, aku awalnya juga punya pertanyaan kayak kamu, kok bisa sih ada tropofil sama sporofil? Makanya aku mencoba melihat ke daun paku yang ada di dinding rumah aku kan. Nah, itu tidak menemukan jawabannya juga kenapa bisa ada yang ada, bisa ada yang enggak gitu. Tapi kenyataannya emang di dalam satu pohon ada yang punya, ada yang enggak gitu deh. Coba deh nanti cari di belakang di mana-mana gitu. Bakal kelihatan ada yang punya, ada yang enggak di dalam satu pohon. Nah, itu alasannya
Kayaknya karena ya tergantung situasinya gitu sih kayaknya sih ya. Nanti aku cari lagi kebenarannya. Gitu. Kira-kira Kak, gitu. terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ada yang raise hand. Siapa nih? Hafifah Gina. Kamu mau nanya, Afifah? Oh, belum ya. Nanti kalau mau nanya, kayak tadi dia on mic aja. Oke. Lanjut nih guys. Nah, nomor 7. Lycopodium termasuk paku heterospor. Sebab paku heterospor menghasilkan 2 jenis spora dengan ukuran yang berbeda. Ada yang bisa jawab nggak teman-teman? Yang ini. Oh, nggak apa-apa telat. Nanti kita ada record ya kok. Oke. Ada yang bisa jawab nggak teman-teman yang ini nomor 7? D itu apa? Salah, benar. Oke, Jessica sama Ayu Permata. Oke, terima kasih jawabannya. Kita cari tahu dulu nih, apa sih heterospor itu? Jadi tadi kan klasifikasi paku dulu deh kita masuk sebelum masuk heterospor. Karena bakal ada spesies-spesiesnya, jadi lebih baik kita belajar klasifikasinya dulu. Jadi klasifikasi paku itu kayak gini guys. Ada namanya paku purba atau namanya Psilopsida. Ya, terus kemudian contohnya itu Silotum, nggak susah-susah kok. Psilopsida contohnya Silotum. Terus 2 paku kawat atau Lycopsida, contohnya ada 2 nih yang paling sering, yaitu Lycopodium sama Selaginella. Terus yang ketiga ada paku ekor kuda atau Sphenopsida, contohnya itu Echisatum. Terus ada paku sejati, Pteridopsida. Nah ini nih yang sering banget ditemuin di rumah-rumah gitu nggak sih? Kayak di dinding-dinding gitu. Ini tuh namanya pteris. Lupa gue tulis. Pteris. Ya, ini namanya pteris. Terus ada juga paku sejati namanya Marsilea, guys. Atau semanggi. Nah, ini juga sering nggak sih kita lihat gitu di tanah gitu. Di rumahku banyak. di kebun gitu banyak. Nah, kira-kira begini klasifikasinya. Ada paku purba atau Psilopsida, contohnya Psilotum. Paku kawat, Lycopsida, contohnya Lycopodium sama Selaginella. Kalau paku ekor kuda, contohnya Echisatum. Sudah paku sejati atau Pteridopsida. Nah, contohnya itu pteris sama Marsilea atau semanggi, gitu ya. Nah, terus tadi apa, Kak? Heterospor, homospor gitu ya. Nah, itu tuh klasifikasi paku juga berdasarkan jenis sporanya. Pertama ada homospor. Homo itu artinya apa, guys? Homo. Sejenis Ya. Satu. Homospor artinya sama jenis, berarti dia menghasilkan ukuran dan bentuk spora yang sama. Ya, ukuran dan bentuk spora yang sama. Sehingga dia jenisnya sama. Nah, tapi biasanya si paku homospor ini biseksual gitu ya. Tapi yang terpenting ukuran dan bentuk sporanya sama. Gitu. Nah, terus contohnya itu ada Psilopsida. Tadi Psilopsida itu paku purba, oke? Nomor 1 tuh paku purba yang sebelah kiri gitu. Terus contoh keduanya Lycopodium, contoh dari paku kawat. Kemudian ada heterospor. Ya, hetero artinya berbeda, beragam gitu. Berarti dia menghasilkan ukuran dan bentuk yang berbeda sporanya. Sehingga menghasilkan 2 jenis spora. Kalau dia besar namanya makrospora. Itu jenis kelaminnya betina. Kalau dia kecil namanya mikrospora, jenis kelaminnya jantan. Gitu ya. Contohnya tadi semanggi, Selaginella dulu di atas kalian. Selaginella contoh dari paku kawat ya, temannya dia. Tapi dia heterospor. Terus ada Marsilea atau semanggi tadi yang sering kita lihat di
tanah gitu, di kebun gitu ya, banyak. Terus kemudian ada namanya paku peralihan. Nah, ini tuh kalau tadi heterospor, ukuran dan bentuknya beda. Sehingga jenis sporanya juga beda. Tapi kalau peralihan, ukuran bentuknya sama, tapi jenisnya beda. Kayak gitu. Jadi kayak gabungan dari ini sama ini, si hetero sama homo gitu ya. Contohnya tuh ya tadi ekor kuda, si Echinacea. Tuh. Dan untuk si paku peralihan ini lumayan sering keluar sih ya. Aku kemarin belajar untuk SBMPTN sering ketemu soal mengenai paku peralihan. Tapi gini-gini doang ya. Ukuran sama bentuknya sama itu apa? Echinacea gitu. Ya, jadi kira-kira gini guys untuk klasifikasi berdasarkan spora ya. Ya. Ada yang mau nanya? Kenapa? Tadi siapa yang manggil aku? Ada nggak? Oke. Lanjut dulu deh ya. Oke, ini teman-teman sampai sini homospor, heterospor, peralihan ada yang mau nanya? Tidak, Kak. Udah. Belum ya? Oke. Berarti kita coba jawab nih soalnya. Nomor 7. Lycopodium termasuk paku heterospor. Benar apa salah, guys? Salah. Salah ya. Harusnya? Homospor. Sebab paku heterospor menghasilkan 2 jenis spora dengan ukuran beda. Benar atau salah? Benar. Benar. Benar ya. Berarti jawabannya salah benar. Jawabannya yang D. Gitu. Oke. Lanjut ya, guys. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Paham? Paham, Kak. Oke. Apa nih ya di sini? Nah ini, nomor 8 coba. Pteridophyta atau tumbuhan paku mempunyai pergiliran generasi. Meiosis. Ntar aku admit dulu teman-teman kamu. Oke. Meiosis terjadi pada waktu. Nah, ada yang bisa jawab, Kak? Pteridophyta tumbuhan paku mempunyai pergiliran generasi atau metagenesis. Meiosis terjadi pada waktu pembentukan spora dalam sporangium. Oh. Oke. Bener banget jawabannya yang Jadi kayak gini sih, ya. Tadi dari spora, kalau tadi lumut itu kan menghasilkan protonema ya. Kalau paku spora, terus jadi protalium, terus jadi archegonium dan antheridium. Nah, ceritanya menghasilkan kelamin gitu. Kayak tadi kayak lumut. Terus dia menghasilkan telur juga sama sperma, jadi zigot. Nah, dari sini sampai sini sporofit ya. Dari sini sampai sini gametofit gitu. Nah, udah jadi zigot, jadi tumbuhan paku nih. Terus habis itu dia jadi sporangium. Sporangium mau menghasilkan spora, mau menghasilkan sel untuk bereproduksi. Berarti meiosis gitu ya. Meiosis itu pembelahan reduksi dari 2N menjadi N. Nah, udah jadi spora nih, dia bermitosis menghasilkan protalium, terus ke bawah, ngulang lagi sama kayak lumut, ngulang-ngulang terus gitu sampai dia mati gitu. Oke, berarti untuk yang A jawabannya apa, guys? Yang A salah atau benar, guys? Pembentukan sel telur dan spermatozoid pakai meiosis atau mitosis? Mitosis. Mitosis ya, bukan. Perkecambahan spora. Jadi berarti spora jadi protalium. Mitosis atau meiosis? Mitosis. Pembentukan protalium. Ya, tadi ya. Mitosis berarti. Pembentukan sporofit. Dari zigot ke tumbuhan paku. Mitosis ya. Karena 2N tetap jadi 2N. Gitu. Terus pembentukan spora dalam sporangium. Betul ya, meiosis. Karena dari 2N jadi N. Gitu deh. Paham teman-teman? Sampai sini? Paham.
Paham. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, Paham, terima Kak. kasih. Lanjut ya. Nah, oke, mitosis pembentukan gamet tuh dari anteridium jadi spermatozoid, arkidium jadi telur gitu. Meiosis pembentukan spora gitu ya nyengetnya. Ini dia. Kita ice breaking sebentar. Ini tebak lagu nih guys. Mungkin lu mungkin lu semua udah tahu kali games kayak gini. Ini jadi kayak misalnya lagu barat gue translate ke Indonesia, lagu Indonesia gue translate ke barat. Coba ada yang tahu gak ini lagu apa? Coba rules-nya lu kalau tahu ngomong, kalau misalnya tahu judulnya ngomong, kalau misalnya gak tahu terus tahu partnya ini boleh dinyanyiin. Put your hand in lagunya Publik. Iya. Oke, di komen di chat juga ada Make Human. Bukan Call You Mine, Adlin. Make You Mine. Lagu TikTok. Iya kan, yang apa teh? Yang biasa TikTok yang kayak yang menjadikan nggak jadi julid. Oke, lanjut. Yang kedua, nih keren kalau lo bisa nebak. Teman-teman gue nggak ada yang bisa nebak. Lagu Indonesia ya berarti ini. Aduh. Ayo, ada yang tahu gak? Lagunya Hindia, Kak. Bukan Hindia, tahu satu lagi. Ih, apa ya yang bawa pesan ini itu kan? Iya. Fish, lagunya Fish. Iya, lagunya Fish. Oh iya, maaf. Apa judulnya? Peradaban. Peradaban. Ayo, ada bisa nyanyiin nggak? Kerjain. Bawa pesan ini. Ke persekutuanmu, iya. Oke, selesai. Gue cuma nyupin dua Takut ini. hilang, Kak, kalau nyanyi, Kak. Apa? Takut hilang. Oke. Bawa pesan ini fellowship tuh persekutuan. Gue juga baru tahu ini pakai Google Translate. Bahasa Inggris gue jelek, guys. Oke, kita lanjut aja deh. Lagi, ntar. Di ending ada gue siapin satu lagi. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman. Kita masuk ke spermatofita nih guys, ya. Nanti hilang. Oke. Ini spermatofita, oke ya. Berarti spermatofita dia berkembang biak pakai apa guys? Kalau spermatofita berarti Seksual pakai biji. Betul ya, sperma itu artinya biji. Nah, soal pertama nih. Nomor 9 ya. Keberadaan carpella merupakan pembeda antara gimnosperme dengan angiosperme. Sebab contoh gimnosperme adalah mangga, sedangkan angiosperme adalah damar. Nah, ada yang tahu jawabannya teman-teman? Optionnya kayak gini. Sama kayak tadi. Kalau nggak tahu, nembak aja dulu. Yang penting ada kandidatnya. Sebabnya salah nggak sih? B atau D? Sebabnya salah. Berarti yang ini bak salah ya. Oke. Apa dong berarti kalau bawahnya salah? Berarti C atau D gitu ya, atau B. Oke. Kita kunci dulu jawabannya. Ada yang jawab B, D, dan C. Jadi pertama, lo harus tahu bahwa spermatofita terbagi dua. Oke, ada gimnosperme dan angiosperme. Gimnosperme kebuka atau tutup, guys? Buka. Buka. Angio tutup berarti ya. Nah, pertanyaannya apa sih yang menyebabkan dia dibilang ke biji kebuka dan biji ketutup? Gitu ya. Poinnya itu. Kenapa dibedain kayak gitu? Jadi kayak gini. Ya, lupa lihat ya ini bunga ya. Anak kecil juga tahu ini bunga. Tapi ini bunga dengan strukturnya. Cia. Nah, tadi kita sempat mengetahui kosakata baru yaitu carpella. Carpella tuh yang mana guys? Jadi itu sebelumnya di sini itu ada stigma, ada stilus atau style, ada ovary atau ovarium. Stigma itu artinya putik ya. Style itu stilus atau tangkai putik. Terus ada ovary atau ovarium atau disebut bakal buah.
Nah, terus di tengah-tengah ini dalam bakal buah, dalam ovari, ada namanya ovule. Ovule itu artinya bakal biji, ya. Kenapa sih dibilang bakal biji, bakal buah ya? Ya karena dia bakal menjadi biji, dia bakal menjadi buah, kayak gitu. Ya. Terus ini ada mahkota atau disebut sebagai petal. Nah, petal ini lumayan penting nih. Dia buat menarik serangga yang bakal membantu penyerbukan gitu. Nah, tapi kita fokus ke karpel dulu. Karpel itu kalau dipisahin gitu ya itu kayak gini. Bagian dari stigma, stilus, sampai ovary itu karpel. Nah, dia tuh cuma ada di angiosperm. Ya, iya dong, orang angiosperm doang yang punya bunga kan. Kalau gymnosperma itu kan nggak punya bunga gitu ya. Sedikit hint kalau gymnosperma nggak punya bunga. Nah, jadi begini, kenapa disebut sebagai biji tertutup? Ya karena bakal bijinya nih ada di dalam karpela gitu. Dia punya karpela. Nah, sementara kalau misalnya gymnosperma itu gimana, Kak? Gymnosperma ya kayak gini doang. Ini kalau gymnosperma ya, alat reproduksinya adalah strobilus atau konus ya. Konus. Si konus ini atau strobilus kalau lu potek nih ya. Ini sisiknya gue potek. Ya langsung kelihatan bijinya. Tuh. Berarti dia biji terbuka, langsung terekspos ke dunia luar tanpa perlindungan dari daun buah atau karpela. Gitu ya asal usulnya. Kenapa gymnospermae biji terbuka, angiospermae biji tertutup. Gymnospermae nggak punya karpela. Jadi bijinya langsung terekspos ke dunia luar. Kalau misalnya angiospermae punya karpela, jadi bijinya terlindung oleh karpela, tertutup. Kayak gitu. Oke? Sampai sini paham ya teman-teman? Mengenai angiospermae dan Kalau saya mau tanya. Boleh. Kan tadi ada yang namanya bakal buah ovule. Kalau ovule tadi ya, Pak? Ovule ya, itu bakal biji. Oh ya. Kalau kayak radikula gitu sama, Kak? Kalau radikula tuh kemarin seharusnya tuh kemarin tuh pertumbuhan dan perkembangan ya sama si Siva. Itu tuh radikula tuh bagian dari kecambah. Bukan bagian dari bunga. Jadi aku lupa tepatnya tuh apa radikula, tapi itu bagian dari kecambah pas perkecambahan. Gitu. Kalau di bunga kira-kira begini aja strukturnya. Oh ya Kak, terima kasih Kak. Yoi. Oke, kira-kira mengenai angiosperm, asal-usul angiosperme sama gymnosperme tuh ya gini, karena keberadaan karpela. Angiosperme punya karpela, gymnosperme nggak punya karpela. Gitu ya. Kak mau tanya. Oh ya, boleh. Yang tadi yang simple, yang tadi gambar yang tadi mana Kak? Nah, yang simple pistil itu masuknya ke pistilum ya Kak? Jadi pistil itu bisa disebut sebagai karpel juga sih sebenarnya. Nah, karena ada tanaman yang pistilnya tuh satu, karpelnya satu. Ada tanaman yang ini itu pistil tuh kayak satu kesatuannya. Jadi gini, kalau karpel itu kan karpel tuh strukturnya nih namanya karpel. Pistil tuh ntar si karpelnya ada macam-macam guys. Ada karpel yang punya putik yang misalnya 3, terus ada ovarinya misalnya 2 gitu ya. Terus ada dua karpel yang dempetan. Nah, kalau kenapa disebut sebagai ada istilah pistil tuh ntar kalau misalnya si karpelnya ada bervariasi gitu. Jadi nanti ada yang misalnya double pistil, ada yang triple pistil, terus ada lagi yang apa pistil gitu. Jadi pistil itu kalau misalnya karpelnya bervariasi kayak gitu guys. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, jadi kita coba jawab ya soal yang tadi. Keberadaan karpela merupakan pembeda antara gymnosperma dan angiosperma. Benar salah guys? Benar. Benar. Sebab contoh gymnosperma adalah mangga, sedangkan angiosperma adalah benar salah. Mangga itu apa? Salah. Angio kan? Damar itu gymnos. Oke? Nah, klasifikasinya kita pelajari sebentar lagi, sesaat lagi. Cia. Oke, paham ya ini? Angiosperma, gymnosperma. Gue lanjut nih. Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Nah, ini
supaya lebih jelas. Jadi gimnosperme sama angiosperme. Biji terbuka, tertutup, tidak terbungkus daun buah atau karpela, terbungkus karpela. Daun mayoritas ya, mostly jarum atau sempit mayoritas, karena ada yang daunnya nggak sempit gitu. Nah, terus angiosperme menjari, melengkung, sejajar, menyirip. Ya ini mah yang udah sering kita lihat gitu ya, kayak singkong, kayak mangga, gitu kan. Terus organ reproduksinya. Tadi gimnosperme pakai konus atau strobilus, sedangkan angiosperme itu pakai bunga. Terus tadi gimnosperme itu kan nggak punya karpela ya. Nah, salah satu struktur di karpela itu ada ovary atau ovarium. Karena si gimnosperme nggak punya karpela, ya dia nggak punya ovarium. Si angiosperme punya karpela, punya ovarium dong berarti. Nah, pembelahan nih. Gimnosperme tunggal, angiosperme ganda. Nah, ini akan gue jelasin selanjutnya gitu. Jadi kira-kira seperti ini guys perbedaannya ya. Oke, gue lanjut. Kak, itu ada yang nanya di chat. Oh iya, sorry. Kak, tadi sisik konus apa Kak? Sisik konus teh ini. Wait. Ini. Jadi si konus tuh ini konnya itu ya, yang ada di buah di pohon cemara kalau nggak salah sih, atau buah pinus ini. Ini satu ini tuh namanya konus. Sisik konus tuh ya ini, sisiknya ini. Nah, kalau lu potel langsung kelihatan nih bijinya meskipun kecil. Ya pakai mikroskop lah ya gitu. Jadi sisik konus tuh sisiknya dari si strobilus atau konus kayak gitu. Oke, paham guys? Pena tadi. Paham, Kak. Alright. Paham. Selfish Lois. Mantul. Nah nih, nomor 10 nih. Spesies berikut yang termasuk tumbuhan biji terbuka adalah ya. Taruh. Oke, apa nih guys? Yang nomor 1. 2. Nomor 1, 2. Terus? 2. 3? 1 Kak. 1 udah pasti ya. Gue juga sering denger 1, 2, 3. nama ini. 1, Kak. 1 Kak. Oke. Kalau tipe soal kayak gini tuh, aduh gue lupa nulis. Kalau misalnya tipe soal kayak gini tuh, pilihan option A. Option A itu pilihan 1 dan 1, 2, 3. Option B itu pilihan 1, 3. Gue tulis aja kali ya. Tapi gimana cara nulisnya ya? A itu 1, 2, 3. B itu 1, 3. Kalau C itu 2 dan 4. Kalau D itu apa? D itu 4 doang. Panjang. Kalau E itu semua. Oke, apa? A. Ada 4 doang. A. Alright. A. Oke. Jadi gini. Klasifikasi dari gimnosperme. Terima kasih jawabannya. Gue bahas. Jadi gini. Keluar nggak sih? Keluar. Klasifikasi gimnosperme. Ada 4. Ya. Ada yang pertama namanya Coniferophyta. Ya, telan aja lah namanya ya, Coniferophyta. Contohnya yang ini nih, yang mayoritas sebagai kayak lambang dari gimnosperme gitu ya. Maskot gimnosperme itu biasanya conifer. Itu contohnya pinus, cemara, sequoia, dan damar. Damar tuh contohnya, nama lainnya tuh agathis alba. Gitu ya. Kenapa gue tambahin di sini? Karena yang suka pakai nama Latin tuh ya si damar doang. Biasanya sih di soal pinus sama cemara sama sequoia tuh nggak pakai nama Latin. Nah, damar tuh contohnya nama Latinnya agathis alba. Gitu. Terus ada lagi Cicadophyta. Contohnya yang paling sering, ya biarin aja biar namanya sesuai namanya ya, Cichas rumphii atau kaki saji. Terus Gnetophyta, Gnetum gnemon, atau ada lagi nih namanya Ephedra. Nanti di googling sendiri Ephedra kayak gimana. Nah, terus ada Ginkgophyta. Nah, ini tuh relic species guys. Relic species itu artinya dia tuh dari klasifikasi ini cuma dia doang spesiesnya. Nah, dia tuh namanya ginkgo biloba. Kenapa gue bilang tadi mostly ya daunnya tuh jarum, karena ya lihat aja nih si ginkgo ini kan daunnya nggak kayak jarum gitu ya. Jadi
kita balik ke soal. Ginetum genemon, benar ya berarti. Jadi Ginetophyta. Cicasrumpi, benar ya guys? Dari apa namanya? Ginetophyta. Terus Agathis alba, Coniferophyta. Nah, ada yang tahu nggak Arachisipogia itu apa? Ketahu. Kacang. Tahu, Kak. Kacang ini guys. Kacang kulit tuh nggak ya? Dua kelinci. Itu Arachisipogia. Nah, itu dikotil berarti masuknya angiospermae gitu ya. Berarti nomor 10 ini jawabannya yang A. 1, 2, 3 gitu. Oke. Paham teman-teman mengenai klasifikasi gimnospermae? Nanti dihafalin aja ya. Paham, Karena emang Kak. lebih telan kalau klasifikasi. Paham. Oke. Nah, coba guys, nomor 11. Yang menunjukkan perbedaan karakter tumbuhan monokotil dan dikotil adalah apa nih? Yang A, berakar tunggang, dikotil akan satu. Coba dijawab dulu, baru tak bahas. Yang D. Yang D, ada lagi? Yang D. D, Kak. Ada yang jawab D. Oke. Kita bahas ya. Jadi angiosperm itu kebagi dua, ada yang namanya monokotil sama dikotil. Ya. Langsung aja nih. Kalau monokotil itu akarnya serabut. Terus kalau misalnya dikotil akarnya tunggang. Oke, ambil contoh dulu deh. Yang monokotil apa? Padi gitu ya, padi. Atau enggak, padi lah. Terus padi itu akarnya serabut. Daun padi apa? Sejajar ya. Atau ada juga yang tumbuhan lain yang monokotil yang melengkung. Batangnya padi tidak berkambium ya. Iya dong, lu mau bikin rumah dari padi kan enggak kan. Nah terus bunganya padi, ya mungkin kecil kali ya, gue nggak pernah lihat bunga padi. Nah itu bunganya tuh kelopaknya, mahkotanya kelipatan 3. Kotiledonnya keping 1. Terus kalau dikotil, mangga contohnya ya, akarnya tunggang. Terus dia sifatnya daunnya menyirip atau menjari. Mangga menyirip, menjari itu misalnya singkong. Gitu. Terus di batangnya berkambium. Ya, itu makanya kenapa dia keras gitu kan. Terus mahkota bunganya 2, 3, 5 atau kelipatan dari 245 atau kelipatan dari 245. Kotiledonnya keping 2. Gitu ya kira-kira. Contohnya kalau monokotil ada padi, jagung pisang, jahe, kelapa pandan. Kalau dikotil ada kacang, mangga, cabai beringin, kayak gitu. Itu sisanya ada masih banyak, tapi kira-kira contohnya ini dulu. Oke? Jadi ini dia dipahami, kita coba jawab soalnya. Yang A, monokotil akar tunggang, dikotil serabut. Salah benar? Kebalik. Balik, salah ya. Kebalik. Yang akar tunggang itu dikotil. Batang monokotil terdapat kambium, dikotil tidak. Benar salah? Salah. Salah. Betul. Maksudnya salah. Contoh monokotil adalah kelapa, dikotil ginkgo. Salah benar? Salah. Salah ya? Salah. Ginkgo kan gimno. Terus mahkota bunga dikotil kelipatan 5, monokotil 3. Benar salah? Betul. Betul. Oke. Tulang daun monokotil menyirip atau apa ini? Salah. Menyirip atau menjari. Sorry. Dikotil sejajar ya. Kebalik. Salah ya nih. Terbalik. Salah. Ya, kebalik. Berarti jawabannya yang D. Gitu. Paham teman-teman dikotil monokotil? Paham, Kak. Paham, Kak. Lanjut, soal terakhir. Soal terakhir guys, bertahan sampai akhir sebab ada satu tebak lagu lagi. Oke. Nih. Nah, 12. Hasil fertilisasi pada buah mangga berupa zigot dan endosperm. Sebab penyatuan inti sperma dan inti sel telur pada bunga mangga akan menghasilkan zigot dan endosperm. Apa nih? Kosakata baru lagi nih, istilah baru lagi. Tebak dulu aja guys, nggak apa-apa. Benar. Benar. Ada yang jawab A. Ada lagi? Yang jawab A juga.
A. Oke. Jadi ini kita masuk materi tadi yang ciri khasnya dari angiosperme ya, yang namanya pembuahan ganda atau fertilisasi ganda. Nah, ini gue kasih bunga sebagai simbol dari angiosperme. Oke, jadi tahapannya tuh kayak gini nih. Dan kenapa dia disebut sebagai fertilisasi ganda? Oke, jadi gini guys. Jadi suatu hari, jadi kan tadi ini kan ini ya, karpel nih, karpel. Atasnya namanya putik kan, lu tahu kan putik. Sini ovarium, terus ini ovul ya. Ini putik, ingat ini atasnya putik, ini ovarium, dalamnya ini adalah bakal biji. Oke. Nah, jadi suatu hari ada serbuk sari yang jatuh ke kepala putik. Oke. Proses serbuk sari jatuh ke kepala putik apa namanya? Wah, Ada yang tahu? Penyerbukan bukan sih, Kak? Ya, betul. Penyerbukan. Atau bahasa kerennya adalah polinasi. Karena serbuk sari bahasa Inggrisnya adalah pollen. Ya. Jadi polinasi ya. Nah, si serbuk sari ini dia tuh punya struktur atau punya bagian. Yang atas itu namanya inti generatif, yang bawah namanya inti vegetatif atau tube cell. Nah, terus setelah dia jatuh ke kepala putik nih guys, kita lihat baik-baik tadi ini si tube cell-nya ini dia itu akan memisahkan diri dari inti generatif tube cell-nya. Nah, kenapa dia memisahkan diri? Dia itu kerjanya tuh ya nih buat membangun jalan, buat menghasilkan jalur yang disebut sebagai buluh serbuk sari. Nah, jalur itu kenapa? Jalur itu tuh dibuat supaya inti generatifnya tuh bisa lewat gitu. Jalur ini menuju ke sini, ke bakal biji. Ya. Nah, ini kok ada dua nih. Nah, jadi inti generatifnya ini saat memisahkan diri dengan si inti vegetatif, dia tuh membelah diri juga, guys. Mitosis. Jadi dua. Yang belakang itu inti sperma 2, yang depan ini inti sperma 1. Nah, yaudah deh, mereka jalan terus menuju si ovul atau bakal biji. Nah, sampai di ovul, kira-kira gini nih struktur si ovul. Yang tadi buluh serbuk sarian ya. Terus di depannya ada inti vegetatif, di sini ada inti sperma 1, ini inti sperma 2. Nah, ini ovul atau bakal biji. Nah, strukturnya kayak gini. 3 biji ini yang di atas namanya antipoda. 2 biji ini yang di bawah namanya IKLS atau inti kandung lembaga sekunder. Nah, atau ini namanya ya. Nah, terus di bawah ini ada yang di tengah ini namanya adalah ovum sel telur. Terus ada yang mengapit sinergit namanya gitu. Ingatnya gitu ya, yang mengapit adalah sinergit gitu. Nah, ini dihafalin dulu aja ya, teman-teman. Karena memang materi fertilisasi ganda memang harus dihafal. Oke, jadi gue ulangi, ini antipoda, ini IKLS, inti kandung lembaga sekunder. Terus kemudian 2 ini adalah sinergit, di tengahnya adalah ovum, yang diapit oleh sinergit adalah ovum. Oke, selanjutnya si inti vegetatif kan kerjanya buka jalan ya. Terus udah nih jalannya udah nyampe akhirnya, ya udah dia hilang gitu inti generatifnya. Ceritanya dia hilang. Dah. Nah, habis itu berarti kalau dia udah hilang, berarti giliran si inti sperma 1 untuk masuk. Nah, dia masuk, dia pertama kali ketemu ovum. Oke, berarti dia masuk ketemu ovum dan jadilah fertilisasi antara inti sperma 1 dan inti sel telur. Dia menghasilkan zigot. Jadi inti sperma 1 ketemu sel telur jadi zigot. Nah, terus kemudian ada inti sperma 2, guys. Inti sperma 2 karena si sel telur ini udah terbuahi, dia ketemunya sama IKLS. Nah, si IKLS ini tipenya N+N. Kenapa bukan 2N? Ya karena dia belum bergabung, dia cuma nempel. Jadi N+N. Begitu ketemu sama sperma, baru dia fuse atau bergabung. Jadi endosperm.
Gitu. Inilah kenapa disebut sebagai fertilisasi ganda. Karena terjadi 2 pembuahan. Gitu ya. Yang pertama inti sel sperma ketemu sel telur jadi zigot, yang kedua inti sel sperma 2 ketemu IKLS jadi endosperm. Gitu. Nah, ini tuh penting karena zigot nanti akan berkembang jadi embrio yang kemarin belajar pertumbuhan dan perkembangan. Terus kemudian endosperm akan berkembang jadi cadangan makanan. Gitu ya. Begini jadinya ceritanya mengenai fertilisasi ganda. Oke. Gimana teman-teman? Mau connect gak? Maksudnya ngerti gak? Paham, Kak. Ini kira-kira kelas Paham, Kak. 12. Ya, kelas 12 nanti kenanya. Buat UTBK lumayan lah ya ilmunya, curi-curi start duluan gitu. Oke, jadi gue ulang kenapa dibilang fertilisasi ganda. Sebab nanti inti sperma satunya ini akan bertemu dengan sel telur dan menjadi zigot. Sementara inti sperma 2 akan ketemu IKLS menjadi endosperm atau cadangan makanan. Kayak gitu ya. Jadi kita coba jawab soal nomor berapa? Nomor 12. Nih. Soal nomor 12. Betul. Benar. Dan Oke. Yang pertama, hasil fertilisasi pada buah mangga berupa zigot dan endosperm. Nah, ini benar ya? Iya. Benar. Sebab penyatuan inti sperma dan inti sel telur pada bunga mangga akan menghasilkan zigot dan endosperm. Nah, ini belum benar karena baru inti sel sperma dan inti sel telur. Inti sperma dan telur kan menghasilkan zigot nih. Yang menghasilkan endosperm itu kalau inti sperma ketemu sama IKLS. Oh iya. Gitu ya. Berarti yang ini belum tepat nih. Yang kedua belum tepat. Jadi benar, salah itu yang C. Gitu teman-teman. Ya, nanti fertilisasi ganda diulang lagi. Sebab ini pelajaran kelas 12 nih ceritanya. Oke. Tapi sampai sini paham teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Paham ya. Oke, kita udah sampai di soal terakhir. Gimana nih teman-teman? Pusing nggak? Semoga enggak ya. Karena biologi menyenangkan. Cia. Oke nih, sebelum kita sudahi, ada satu tebak lagu lagi. Coba, ini apa? Tahu nggak? Ayo ting alamat palsu, Kak. Iya. Alamat palsu, Kak. Coba nyanyiin. Enggak usah deh, enggak usah. Nyanyi siapa? Ayo ting ting. Ayu ting ting. Si admin. Mentinya ada yang nyanyi. Kakak nyanyi, Kak. Kakak nyanyi, Kak. Betulan, Kak. Temenin. Udah deh. Udah ya. Berarti kira-kira begitu teman-teman kelas hari ini. Solo Kak kan spesial. ZYX. Kak masuk PTN jalur apa Kak? Aku jalur SBMPTN guys. Yang ujian lagi. Terus for information, aku juga lolos SIMAK UI nih sebenarnya. Tapi aku nggak ambil yang UI karena jurusannya aku lebih senang yang di Unbrau. Prodi apa Kak di UI Kak? Aku dapetnya keperawatan. Oh, skill skor UTBK Kak. Gede. Skor aku gak gede-gede banget. Yang gede cuma Oh Kak, biar buat patokan tuh Kak. Oke. Skor aku 650 guys. Masuk itu ITB sumpah. Iya. Bingonya anak ITB nih guys. Itu Kak, spill IG Kak, siapa tau ada yang mau DM kan ya. Aduh, DM. Ya IG aku Katarina Ayu. Katarina Buri salah. Ketik aja. Diketik kali ya. Guys yang mau DM soal biologi boleh tuh.
Kalau nanya soal mah di tele aja. Di tele kan nggak bisa ngirim pesan. Oh iya, Intinya. bener. Ini guys, kalian kalau mau bertanya boleh. Oke. Ya udah teman-teman, terima kasih ya waktunya udah mau ikut kelas Terjago hari ini. Mohon dimaafin kalau misalnya gue masih banyak yang belum terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nanti gue berusahakan akan jawab lagi kalau ada yang mau nanya lagi, butuh penjelasan lagi via DM akan gue jelaskan. Terus gue minta maaf juga kalau misalnya dalam tutoring ini banyak kesalahan gitu ya, teman-teman. Oke, tetap semangat guys. Terima kasih. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Terima kasih, Kak. Kak. Iya. Terima Dadah. kasih, Kak. Iya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Semangat ya guys. Kak mau nanya, Oh iya. kalau Kenapa, belajar polisis itu metabolisme ya? Kenapa? Kalau belajar polisis. polisis metabolisme ya? Iya, yang katabolisme. Lu kelas berapa sih? Kelas 12? Udah masuk ya? Ya mau maba. Oh, Bapak. Oke. Semangat guys. Oke. Oke, aku stop share ya guys. Bye-bye. Dadah.